Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Siswanto SPD MPD selaku Dekan FEUNY. Yang kami hormati Bapak Dr. Sudirman SPD MPD selaku WD3 FEUNY. Yang kami hormati Bapak Eka Arwibawa SPD MPD selaku pendamping BMKM FEUNY 2021. Yang kami hormati Saudara Sigit Setiaji selaku Ketua BMKM FEUNY 2021. Yang kami hormati Saudara Muhammad Ikhwan selaku Ketua Acara Student Development Program FEUNY 2021. Yang kami hormati Kak Aziza Hanum selaku narasumber webinar jurnalis SDP FEUNY. Serta yang kami banggakan, seluruh mahasiswa baru FEUNY tahun 2021 pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan SDP Jurnalis pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya Rifka Safrila selaku Master of Ceremony yang akan membacakan sunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, acara inti. Acara berikutnya, tanya jawab. Acara keenam, foto bersama narasumber. Acara ketujuh, games dan pengumuman. Dan acara terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Amin, berdoa tidak dibatasi. Memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada yang bertugas kami silahkan dan kepada hadirin dimohon untuk menyesuaikan. Baik, memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh
Ketua Acara SDP FEUNY 2021. Kepada Saudara Muhammad Ihwan, kami silahkan. Cek apa suara masuk. Terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sutirman, SPD MPD, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Yang saya hormati Bapak Eka Ariwibawa, SPD MPD, selaku pendamping BMKM FEUNY tahun 2021. Yang saya hormati Saudara Sigit Setiaji, selaku Ketua BMKM FEUNY tahun 2021. Yang saya hormati pula Saudari Aziza Hanum, selaku narasumber webinar SDP FEUNY bidang jurnalisme. Dan yang saya banggakan, seluruh panitia dan mahasiswa baru peserta SDP FEUNY bidang jurnalistik tahun 2021. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom meeting dalam kegiatan webinar jurnalistik SDP FEUNY tahun 2021. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Alhamdulillah, walaupun kondisi pandemi yang belum usai, namun kegiatan webinar SDP tetap berjalan dengan menggunakan metode daring, yaitu melalui Zoom Meeting. SDP merupakan program kerja lanjutan atau follow-up setelah adanya PKKMB FE yang ditujukan bagi mahasiswa baru FEUNY yang terbagi dalam 4 bidang, yaitu jurnalistik, research, entrepreneurship, dan leadership. Untuk bidang jurnalistik, SDP FEUNY 2021 mengangkat tema menumbuhkan jiwa jurnalis sebagai aktualisasi peran mahasiswa dalam menghadapi era disruptif digital dengan berbagai tujuan yang ada. Di antaranya, memberikan ilmu dan pemahaman kepada mahasiswa baru mengenai bidang jurnalistik. Yang kedua, memotivasi mahasiswa baru untuk terus mengembangkan kreativitas dan berprestasi di bidang jurnalistik. Selain itu, harapannya dari Kak Aziza Hanum selaku narasumber dapat sharing experience betapa pentingnya memiliki soft skill jurnalistik pada era digitalisasi seperti ini. Selanjutnya, kami juga memberikan informasi kepada peserta bahwa SDP FEUNY 2021 ada kolaborasi bersama dengan Rumah BUMN Jogja. Harapannya, dengan adanya kolaborasi tersebut dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi mahasiswa baru FEUNY pada khususnya dan mahasiswa FEUNY pada umumnya. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan webinar SDP bidang jurnalistik bagi mahasiswa baru FEUNY. Semoga teman-teman di sini mendapatkan manfaat dengan adanya kegiatan ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan webinar ini. Dan saya mewakili panitia SDP memohon maaf apabila terdapat suatu kekurangan dalam jalannya kegiatan ini. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Ihwan atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua BMKM FEUNY 2021. Kepada Saudara Sigit Setiaji, kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Sutirman SPD MPD selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yang kami hormati
Bapak Eka Aribawa SPD MPD selaku pendamping BMKM FEUNY periode 2021. Yang kami hormati Saudara Muhammad Ikhwan selaku Ketua Panitia Student Development Program tahun 2021. Yang kami hormati Kak Azizah Hanum selaku narasumber kita pada siang hari ini, dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar Student Development Program bidang jurnalistik pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam forum online kita pada siang hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat untuk mensukseskan acara STB pada siang hari ini, terkhusus kepada Rumah BUMN, kepada Universitas Negeri Yogyakarta, dan kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan serangkaian acara SDP bidang jurnalistik. Perlu diketahui bersama, SDP bidang jurnalistik ini merupakan terobosan baru untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi mengembangkan nalar dan pikirannya, terutama dalam mengembangkan dan menghasilkan produk-produk jurnalis. Dalam hal ini, sebanyak 303 mahasiswa akan mengikuti serangkaian kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi diri dalam penyusunan produk-produk jurnalistik. Dengan hadirnya SDP ini, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan skill berpikir kritis serta mengembangkan nalarnya dalam menanggapi fenomena-fenomena sosial yang ada. SDP jurnalistik ini juga merupakan wujud nyata kita sebagai mahasiswa dalam memaksimalkan peran kita sebagai social control dengan mengawal sebuah isu dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada publik. Nah, dalam kesempatan kali ini juga kita dibersamai oleh beliau, Kak Azizah Hanum, yang sudah sangat berkompeten dan sudah berpengalaman dalam jurnalis di tingkat nasional. Nah, oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, catat poin-poin penting dari narasumber, dan maksimalkan, dan nantinya insya Allah kegiatan ini akan berguna pada kegiatan-kegiatan kalian selanjutnya. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Saudara Sigit Setiaji atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Siswanto SPD MPD selaku Dekan FEUNY, yang pada siang hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Sudirman selaku WD3 FEUNY. Untuk itu kepada beliau yang terhormat, Bapak Dr. Sudirman, kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati saudara narasumber Mbak Azizah Hanum. Terima kasih. Yang saya banggakan para pengurus BEM, FEUNY, para panitia, dan para peserta semuanya, para mahasiswa baru yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pada siang hari ini, webinar bidang jurnalisme SDP FEUNY 2021. Pada kesempatan ini saya menyampaikan izin dan permohonan maaf Bapak Dekan tidak bisa menyampaikan sambutan beliau karena bersamaan dengan berbagai kegiatan yang lain. Nah, karena itu saya sebagai Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni ya, menggantikan Bapak Dekan. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman BEM, panitia SDP, dan para peserta semuanya atas terselenggaranya kegiatan webinar jurnalisme ini, dan tentu juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya atas program yang luar biasa ini.
Kegiatan webinar bidang jurnalisme ini merupakan satu terobosan yang sangat baik ya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya mungkin belum diagendakan ya jurnalisme ini, tetapi tahun ini kita agendakan oleh SDP. Harapannya adalah bisa memfasilitasi para teman-teman mahasiswa baru yang memiliki minat dan bakat di bidang jurnalisme ya, supaya bisa mengembangkan dan menyalurkan bakatnya. Tentu nanti di samping menggali ilmu, pengetahuan, keterampilan di bidang jurnalisme ini, tentu juga jangan dilupakan bagaimana kita menerapkan etika-etika jurnalisme ya, supaya apa yang kita beritakan, apa yang kita sampaikan itu memiliki makna dan disertai dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih ya pada panitia BEM ya sebagai penyelenggara, dan kepada para peserta silahkan ikuti kegiatan webinar ini dengan tuntas, dengan serius, supaya kalian bisa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya ya, dengan narasumber yang sudah berpengalaman dan sudah berkiprah di tingkat nasional. Itu saya kira akan banyak ya pengalaman, pengetahuan yang bisa kita ambil untuk membekali kalian ya ke depannya untuk berkiprah di bidang jurnalisme di tingkat kampus maupun di tingkat yang lebih luas lagi. Demikian yang saya sampaikan. Selamat mengikuti, semoga sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudirman atas sambutannya. Nah, Sobat Ekonom pasti sudah tidak sabar lagi ya dengan acara kita setelah ini, yaitu memasuki acara inti. Yang tentunya kita pada siang hari ini akan dibersamai dengan narasumber yang luar biasa yang sudah berkiprah di pertelevisian Indonesia, khususnya di bidang pembawa berita. Namun sebelum itu, kita juga akan dibersamai oleh moderator yang tak kalah luar biasa nih Sobat Ekonom. Dan sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita pada siang hari ini. Beliau pernah menempuh pendidikan di MA Ali Maksum Islamic Boarding School Social Science tahun 2016 hingga 2019. Dan saat ini menjadi mahasiswa aktif Prodi D4 Administrasi Perkantoran FEUNY. Beberapa riwayat organisasi yang pernah beliau lakukan, diantaranya menjadi staf ahli Eksma Himpunan Mahasiswa Diploma UNY, menjadi staf pengurus entrepreneur Himpunan Mahasiswa Diploma UNY, dan menjadi ketua MPK MA Ali Maksum Islamic Boarding School. Beberapa pengalaman beliau diantaranya adalah sebagai penyiar radio di Magenta Radio, sebagai konten moderator BMKM UNY tahun 2021, sebagai konten moderator PKKM BFP UNY tahun 2021, dan menjadi internship Office Administration dan Public Relations di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Beliau juga memiliki beberapa riwayat prestasi, diantaranya juara 3 Lomba Public Speaking Bahasa Indonesia tingkat National Office Day tahun 2020, juara 1 Lomba Public Speaking Bahasa Indonesia tingkat Fakultas tahun 2021, juara Harapan 1 National Broadcasting Competition tahun 2021, dan juara Harapan 2 Lomba Baca Puisi tingkat DIY tahun 2017. Langsung saja kita sambut, please welcome Kak Salsabila Yahya. Baik, terima kasih kepada Rifka Syafrila selaku host terkece kita pada siang hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan serangkaian acara pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Siswanto SPD MPD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati, Bapak Sutirman MPD, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati, Bapak Eka Ariwibawa, SPD MPD, selaku pendamping BMKM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kami hormati, Kak Aziza Hanum Husain, selaku narasumber kita, News Anchor dan produser Liputan 6 SCTV. Dan yang kami hormati, Saudara Sigit Setiaji, selaku Ketua BMKM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dan seluruh mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa pada Zoom meeting hari ini dalam acara webinar Jurnalis Student Develop Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Salsabila Yahya, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara hingga beberapa waktu ke depan. Sebelumnya, selamat siang teman-teman baru mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, semoga tetap sehat selalu ya, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, namun bukan berarti hal tersebut menjadi penghalang untuk kita tetap produktif dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Baik, sebelumnya kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Kak Aziza Hanum Husain. Dilanjut acara kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Acara yang ketiga, yaitu pemberian sertifikat kepada narasumber, dilanjut foto bersama. Baik, perlu diketahui, menulis adalah hal yang penting dalam jurnalistik, merupakan bentuk yang menarik. Tidaklah pekerjaan yang mudah. Mengumpulkan fakta pendukung berita juga sangat menantang. Karakteristik audiens juga menentukan berita yang dibacanya. Karenanya, berita perlu dibidik dari sudut yang menempatkan audiens atau manusia pada pusatnya. Terlebih di era digital yang mempengaruhi praktik jurnalisme dalam berbagai hal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tuntas tentang bagaimana urgensi jurnalistik sebagai bentuk aktualisasi mahasiswa di tengah era digital, dan bagaimana motivasi bagi mahasiswa untuk bisa menumbuhkan kreativitas dalam menghasilkan karya jurnalistik. Pada siang hari ini itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Beliau adalah Kak Aziza Hanum Husain, perempuan yang lahir pada Jakarta tanggal 22 Oktober 1989. Beliau adalah seorang alumni dari Institut Ilmu Sosial, Ilmu Politik, ISIP, Jakarta, yang saat ini merupakan seorang news anchor atau produser Liputan 6 SCTV. Selain itu, beliau juga mempunyai working experience yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah menjadi reporter di Net TV pada tahun 2013 sampai 2015, menjadi presenter pada acara wisata Weekend Yuk segmentasi di Kompas TV pada tahun 2016, news anchor pada CNN Indonesia pada tahun 2016, dan Story of Kale The Movie Cast 2020 production by Visinema. Selain itu, beliau juga memiliki segudang prestasi, di antaranya Big 40 Abang None Jakarta Selatan pada tahun 2012, Big 40 Abang None Jakarta Selatan pada tahun 2013, juara 1 pada kelas pagi Jakarta Fashion Photo Competition pada FFT Transform April 2012. Mari kita sambut dengan meriah narasumber kita pada siang hari ini, Kak Aziza Hanum Husain. Hai, selamat siang teman-teman. Halo semuanya. Hai, Salsabila Yahya. Iya, siang Kak Aziza. Ini enaknya manggilnya Kak Aziza atau Kak Hanum ya?
Bebas. Jennifer juga boleh. Jennifer jangan ya, kaku-kaku baik. dong. Santai aja. Dari tadi kok saya berasa lagi acara kementerian ya masuk ke sini ya. Santai aja Baik, gitu. Kak, Santai baik. aja teman-teman. Oke, baik. Baik. Panggil Hanum aja, Salsabila, santai. Baik, Kak Hanum. Oh, Kak Hanum, gimana kabarnya hari ini? Baik, ngantuk banget, belum tidur karena saya ngantor dari jam 3 pagi tadi, Wow, teman-teman. luar Jadi biasa jam 3 pagi. sorry Ya. kalau matanya agak setengah, mohon maaf karena memang namanya juga jurnalis gitu. Jadi sudah menjadi asam garam keseharian lah seperti ini gitu. Benar sekali. Walaupun siang-siang kayak gini tuh masih agak ngantuk-ngantuk ya Kak, hawa-hawanya kayak pengennya rebahan aja. Iya. Tapi tetap Kacau sih. Benar. Tapi tetap untuk disempatkan tetap produktif ya Kak ya. Betul. Tapi by the way, Salsabila sebelum mulai saya mau ngucapin halo dan terima kasih dulu untuk teman-teman semuanya karena udah ngundang saya untuk hadir di sini. Dan saya ingin menyapa tadi Pak Sutirman selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan sudah menyampaikan tadi opening remarks-nya untuk adik-adik di sini. Terima kasih banyak Pak Sutirman sudah mendampingi teman-teman di sini. Luar biasa loh Pak. Saya tadi dari pertama masuk ngelihat MC-nya Rifka ya namanya ya. Saya sampai bingung, saya ada di acara mana, MC-nya kok bagus banget gitu. Tiba-tiba terus berpindah masuk ke moderatornya juga nggak kalah kerennya gitu. Makanya ini acara mahasiswa Pak, acara kementerian karena standarnya tinggi sekali acara ini. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kalian, super duper keren. Luar biasa loh. Terima kasih sekali Kak Hanum. Kita juga sangat merasa bahagia karena pada kesempatan kali ini kita bisa berbincang dan berdiskusi langsung oleh Kak Hanum sendiri ya. Walaupun kita masih secara virtual ya Kak, tapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bisa semangat di siang hari. Siap, mantap. Nggak apa-apa digital, nanti gampang lah. Kan yang penting kita harus bisa shifting dengan situasi kan. Yang penting belajarnya kan ya teman-teman ya. Iya, benar sekali. Baik, karena narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita semua, dan pada sesi kali ini narasumber akan memaparkan materinya selama 30 menit, dilanjut yaitu sesi diskusi dan tanya jawab oleh peserta. Langsung saja mari kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita, Kak Hanum. Yeay, terima kasih. Saya tepuk tangan untuk diri saya sendiri ya. Thank you teman-teman, thank you so much. Tadi manajer saya Mbak Adis bilang katanya teman-teman mau ngopret materinya, tapi kayaknya saya lebih nyaman ngopret sendiri, boleh ya? Jadi bukannya dari saya aja. Tapi gini sih teman-teman, sebelum saya mulai, saya tuh suka banget ketemu teman-teman mahasiswa karena ini adalah momen yang sangat menyenangkan untuk sharing, untuk ngobrol, untuk tukar perspektif, tukar pemikiran. Jadi saya mengharapkan teman-teman yang berasal dari berbagai macam media ya. Tadi saya sempat bingung di sini ada anak opini.id, ada anak kata data, ada anak VOA, ada anak CNN Indonesia. Tapi saya lihat muka-mukanya saya nggak kenal. Siapa aja nih? Ternyata ini adalah kelompok-kelompok kalian ya. Untuk teman-teman yang baru masuk, coba saya mau lihat dulu wajah-wajah anak-anak fresh yang baru masuk FEUN nih. Mana coba dada-dada semuanya. Teman-teman masih baru boleh open cam. Kita dada-dada bareng nih. Hai semuanya, ini saya mau lihat di bentuk galeri. Oh halo, aduh imut-imut banget sih. Teman-teman, bersiaplah penyiksaan akan dimulai selama 4 tahun ke depan minimal. Enggak lah ya. Seru kayaknya kuliah di FE. Ada satu yang menarik perhatian saya tadi, mana yang namanya narasi SK Adin. Mana tuh? Coba boleh buka mic-nya nggak SK? SK ini menurut saya sangat super duper keren ketika semuanya berusaha untuk seresmi mungkin di depan layar SK pakai kacamata hitam. Saya suka banget lihatnya SK. Kamu sangat cutting edge. SK, kamu mahasiswa baru di UNY? Apa Kak? Kamu mahasiswa baru? Iya, saya mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Iya. Asalnya dari Jogja, SK? Iya Kak, aku dari Jogja, Gunung Kidul tepatnya. Gunung Kidul, yeah. Seru banget yang banyak pantainya. Pertanyaanku, ini kamu cocok banget sih untuk pakai kacamata di siang tengah hari bolong ini. Tapi menurutku sebelum menjadi jurnalis beneran, kamu sudah punya something yang bold dan bikin semua orang tuh nengok ke kamu, SK. Emang kamu anaknya seru gitu ya? Atau gimana, SK? Aku sih sebenarnya kalem aja sih Kak. Cuma ada filter dengan
Pengen pakai filter aja. Gak filter aja, oke. Tapi gak apa-apa, kamu keren. I really appreciate it. Being different is very cool. Aku suka banget melihat kamu yang bisa santai aja dengan kepribadian kamu. Keep it that way ya, Eska. Pokoknya tetap seru-seru aja. Terima kasih, Eska. Thank you. Dan juga buat teman-teman lainnya, oke. Siap. Oke, teman-teman. Aku tuh bikin presentasi sebetulnya untuk sesi ini. Tapi ngelihat kalian tuh pengennya tuh ngobrol sebetulnya. Jadi aku ngebuka sedikit dan cepet aja boleh ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai start materi yang akan aku kasih. A moment. Kenalan lagi ya teman-teman. Kelihatan semuanya? Terlihat, Kak. Terlihat ya. Oke. Baik teman-teman, halo. Saya Aziza Hanum. Tadi sudah diperkenalkan juga sama Salsabila. Sebetulnya saya udah beberapa kali sesi bareng sama teman-teman mahasiswa, saya agak-agak bingung kenapa CV saya yang non-akademik dibacain. Abang None, menang apa foto gitu. Padahal menurut saya berarti kayaknya saya harus ngedit CV saya lagi supaya yang dibacain yang kontekstual aja sama akademik gitu ya. Itu juga koreksi untuk saya. Well, terima kasih perkenalannya. Selanjutnya, oke. Anggap kita lagi di kelas ya teman-teman. Welcome to our virtual classroom, my dear friends. Kenapa my dear friends? Saya menganggap semuanya teman-teman karena menurut saya being a journalist, being a student, mahasiswa, kita semua setara. Kita jangan gini. Prinsip kerja jurnalis itu juga kita tidak pernah merasa lebih ataupun merasa kurang dari narasumber yang kita hadapin. Saya ketemu presiden ataupun saya ketemu tukang sapu di jalanan, saya itu equal. Kalau saya nganggapnya gitu. Mungkin itu mindset yang teman-teman bisa tanamkan dari sekarang. Cuman mungkin kalau sama dosen ngerasa equal, agak-agak dosa kalau sekarang ya. Mungkin nanti gitu. Kalau udah lulus kuliah, kalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu dosen dengan mindset value yang sama, bahwa semua orang itu adalah setara gitu. Jadi saya menganggap kalian teman-teman saya di sini kita sharing. Terima kasih Student Development Program 2021 Fakultas Ekonomi UNY udah ngundang saya ke sini. Dan saya mau tanya ke kalian, mau belajar apa kita hari ini? Karena sekarang everything about demand kan. Kalian pengennya belajarnya apa gitu. Kalau yang dikasih briefnya sama panitia, saya dikasih judul yang lumayan jelimet. Kenapa ngejelimet? Saya harus baca berkali-kali ini, jadi maksudnya apaan sih? Gitu. Menumbuhkan jiwa jurnalis sebagai aktualisasi peran mahasiswa dalam menghadapi era disruptif digital. Sekarang saya mau tanya, di antara kalian, ada yang bisa raise hand? Siapa yang bisa menjelaskan arti ataupun makna dari judul yang diminta panitia untuk saya jelaskan ini? Anyone? Siapa? Boleh, siapapun boleh. Sigit tadi boleh, silakan. Terus MC-nya Rifka sepertinya nggak sabar ingin menjawab, atau teman-teman mahasiswa baru silakan. Teman panitia bisa ditunjuk salah satu untuk bicara. Saya mau ada yang jawab dulu satu. Silakan. Ayo teman-teman mahasiswa baru, atau mungkin bisa panitia yang bantu menjawab. Boleh. Boleh. Jangan panitianya. Panitianya yang ngasih judul kan. Ini nggak boleh panitianya. Berarti harus teman-teman mahasiswanya. Oke, baik. Coba. Ayo. Ayo dong. Ada anak narasi, ada anak VOE, ada anak suara. Sepertinya kayaknya enak kalau ditunjuk aja deh Kak Hanum. Oke. Nah mungkin pada masih malu-malu buat menjawabnya. Ini saya melihat banyak layar kosong di sini. Orangnya pada kemana nih? Oke, sebentar ya. Kita lihat yang lagi sibuk ya. Langsung pada taruh perhatian biar nggak ditunjuk. Oke, saya mau minta, ini siapa nih namanya nih? Yang saya unmute barusan, siapa nih? Namanya nggak muncul soalnya, sorry. Panitia.
Ayo kamu yang aku minta unmute. Nah, ayo nama dan juga jawabannya silakan, Adik. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Angela Mariska Nugraheni dari kelompok BBC Indonesia. Menurut saya arti dari tema ini adalah menumbuhkan jiwa jurnalis. Jadi menumbuhkan peran mahasiswa untuk mengaktualisasikan jiwa jurnalistiknya di dalam dunia nyata menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Oke, nggak ada yang salah ataupun yang benar ya, nggak ada sama sekali. Oke, terima kasih Angela atas jawabannya. Thank you, udah berani untuk bicara. Menjadi jurnalis harus bisa berani speak up. Selanjutnya saya mau tanya sama moderator deh, Salsabila. Coba Salsabila jelasin apa pengertian dari judul ini. Salsabila masih ke-mute ya? Masih nyari contekan ya kamu ya? Baik, saya akan menjawabnya. Yang dimaksud dengan tema yang dibikin oleh panitia yaitu menumbuhkan jiwa jurnalis untuk mahasiswa di tengah-tengah era digital. Seperti itu. Ya kamu baca ulang dong. Oke. Saya yakini kalian semua pun bingung. Karena gini teman-teman, ini era modern, di mana semuanya itu dibuat gampang. So, let's make it simple. Kita ambil 2 keywords yang ada di situ. Satu aktualisasi, satu lagi disruptif. Menurut saya ini adalah istilah yang sebetulnya, oke, gue tahu lo mau ngomong apa. Kita kasih next-nya. Disruptif. Ini saya kutip sedikit dari bukunya Pak Renald Kasali. Disruptif itu jadi inovasi ataupun cara-cara baru yang akan menggantikan seluruh sistem lama ataupun orang-orang lama dengan cara-cara baru atau orang-orang baru. Bisa dilihat dari pekerja-pekerja lama yang mungkin sekarang tergantikan sama robot, atau mungkin gaya-gaya kerja lama yang biasanya di depan mesin tik, di depan komputer, sekarang digantikan dengan AI, Artificial Intelligence. Terus banyak orang bilang disrupsi ini sebagai bentuk ancaman, tapi kalau menurut saya disrupsi ini bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif karena inovasi ini bisa bikin sesuatu lebih efisien, lebih efektif, jadi serba canggih gitu. Dan kalau misalnya kita nggak berinovasi, kalian pun nih mahasiswa kalau kalian nggak punya inovasi, kalian akan terancam punah. Serius, literally punah. Punah seperti hewan dinosaurus yang nggak bisa beradaptasi akhirnya punah. Tapi pada saat itu kan kalau based on sejarahnya dinosaurus itu kan ada musibah, ada bencana alam yang akhirnya meluluh lantahkan mereka. Jadi kalau menurut saya mahasiswa dan siapapun kita di luar sana yang harus kita punya itu adalah disruptive mindset. Jadi ketika kita berani, ketika kita open akan segala hal yang sifatnya baru, sifatnya terbarukan, nah di situ kita berarti sudah bisa being a part of this digital society. Semua dunia dari berbagai macam aspeknya, dari berbagai macam bisnis, hulu ke hilir, semuanya sudah terdigitalisasi. Ancaman-ancaman di kemudian hari, saya sebagai jurnalis, mungkin guru-guru di sekolah, mungkin nanti fungsinya akan tergantikan semuanya dengan teknologi. Believe it or not, itu akan terjadi mungkin like 5 or 10 years from now. 10 tahun dari sekarang semuanya mungkin akan menjadi completely different. Jadi kalau kita tidak menyiapkan diri kita dari sekarang, kita kayak, sorry aku anaknya tuh konvensional banget, jadi aku nggak mau ubah mindset kayak gini tuh aku nggak suka. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ya trust me kalian akan tertinggal. Nah, menurut saya judul yang dikasih sama mahasiswa sama teman-teman panitia tadi bisa kita tweak, bisa kita edit sedikit. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya masuk ke tentang konten, kita samain mindset dulu deh teman-teman. Karena menurut saya kalau kalian bikin judulnya menumbuhkan jiwa jurnalis sebagai aktualisasi peran mahasiswa dalam menghadapi era disruptif digital. Yang saya tangkap pengertiannya berarti kalian ingin menumbuhkan jiwa jurnalis kepada siapapun yang bikin konten di sosial media. Sepakat nggak? Iya nggak sih?
Kalian ada social media, kalian bikin konten. Kalian mengkonsumsi kontennya, kalian juga part of this content ecosystem. Berarti tandanya mungkin kalian bisa mengartikan, ya jurnalis berarti juga content creator ataupun sebaliknya, vice versa. Nah, itu yang harus saya patahkan mindset-nya. Karena teman-teman, yang harus kalian ingat, yang harus kalian tahu, jurnalis itu bukan content creator yang kalian lihat sekarang di social media. Kita buat konten, tapi kita punya peranan yang sama sekali berbeda. Karena pertanggungjawabannya sama moral bangsa. Konten kreator, bukannya saya bilang konten kreator itu tidak memikirkan moral bangsa ya, tapi pekerjaan jurnalis itu diikat dengan undang-undang jurnalistik. Kita punya undang-undang sendiri. Kita punya pengawasnya namanya Dewan Pers. Jadi if something that happen, if something wrong terjadi, ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang bisa disasar? Perusahaan medianya. Dan juga si persona jurnalisnya. Tapi kalau konten kreator berbuat salah, bikin something jadi viral yang tidak seharusnya, yang heboh kan netizen. Yang heboh Twitter, spill the tea guys, gitu. Atau misalnya lambe turah. Atau akun-akun gosip lainnya, gitu. Karena sekarang juga most of yang jadi konten kreator, artis-artis Indonesia juga, gitu. Dan mereka tidak merasa punya pertanggungjawaban untuk mencerdaskan bangsa. Mereka cuma punya mungkin ini tanggapan saya. Mereka cuma beranggapan mereka bikin konten karena mereka happy, membahagiakan orang, ditonton sama orang, dapat AdSense banyak, dapat duit dari situ, dapat sponsor, that's it. Tapi pekerjaan jurnalis adalah kita punya beban berat sekali untuk bisa mencerdaskan isi-isi kepala kalian yang sekarang lagi menyaksikan tayangan ini, yang lagi nonton, yang lagi ikutan di kelas ini. Jadi tanggung jawabnya menurut saya tuh jauh banget berbeda. Cuman dengan adanya era disrupsi ini, akhirnya mengharuskan kita jurnalis untuk bisa shifting, untuk punya mindset yang kurang lebih sama seperti content creator. But still, we are not like usual content creator. Sepakat ya teman-teman? Oke, nah sekarang kita bicara tentang konten. Menurut saya sederhanain gini aja deh. Mahasiswa keren tuh juga harus jago bikin konten. Kenapa? Ini yang tadi saya bahas, apa harus jadi jurnalis dulu buat bikin konten keren? Tentu saja tidak. Tapi kalian bisa punya rasa tanggung jawab, kalian bisa punya sense of responsibility yang sama seperti yang jurnalis miliki ketika kalian membuat suatu konten. Supaya apa? Supaya kalian bisa punya apa ya? Kalian bisa merasakan if something bad or not. Sesuatu ini pantas atau tidak untuk dinaikkan di sosial media. Sebagai mahasiswa, sebagai seseorang yang punya latar belakang akademis yang bagus, kalian berkuliah di salah satu universitas negeri bergengsi di Indonesia, kalian harus melakukan apa? Kalian harus bikin konten yang seperti apa? Nah, menurut saya itu yang harus kalian pelajarin. Nah, terus kalau dikaitin sama urgensi jurnalistik, seperti apa Kak Hanum? Like it or not, teman-teman. Ujung tombak kebenaran di era digital adalah, menurut saya salah satunya adalah jurnalistik. Karena prinsip-prinsip untuk cover both side, prinsip-prinsip kita untuk mendengarkan yang lemah gitu ya. Kalau misalnya banyak yang bilang, kalau hukum mah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kalau jurnalistik itu kita ada waktunya. Memang harus tajam ke atas bawah ataupun tumpul ke atas bawah, tergantung konteksnya itu apa. Jadi urgensi jurnalistik itu memang ya bisa digunakan dan harus digunakan karena dunia digital sekarang untuk membedakan konten ini benar atau salah gimana ya dengan prinsip jurnalistik. Gitu. Terus kalau ditanya, oke Kak, kita kan mahasiswa nih. Terus kita mau bikin konten. Karena kita salah satu prinsipnya ada journalism, kita mau tahu jurnalis itu kerjanya ngapain aja sih Kak? Nah, liputan, siaran, produksi berita, dialog sama narasumber, kenalan sama narsum, networking. Iya, tapi di era digital teman-teman, pekerjaan jurnalis ini banyak yang diambil alih sama netizen. Karena ya sama-sama kita tahu ya, netizen itu jauh lebih pintar dari jurnalis manapun sekarang. Bahkan mereka berperan sebagai jurnalis themselves gitu. Maksudnya banyak sekali media yang memang menjadi agregator ataupun menjadi wadah untuk citizen journalism, teman-teman yang punya gambar viral ini, gedung hancur, anak kecil tabrakan beruntung 5 mobil gitu, atau seperti apa, itu jari-jarinya netizen akan yang paling cepat dan naikin itu ke social media.
Tapi pertanyaannya, apakah konten itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Seringkali kita lihat gambar-gambar viral yang muncul di sosial media, mungkin gambar-gambar yang sudah pernah ada beberapa tahun lalu, terus dinaikin lagi ketika ada momentumnya sama. For the sake of orang penasaran banget, kayak apa sih emang gambar kecelakaan kren itu kemarin di Depok ada kren jatuh, pengen lihat kayak apa. Padahal belum ada, tiba-tiba kecelakaan kren di mana ditaruh, dan itu mendulang views. Dia bisa dapat AdSense dari situ. Dan kita yang sekarang ada di sini termasuk salah satu yang ngeklik untuk ngelihat beritanya gitu. Kita ikutan ketipu juga. Tapi ya itu, kenapa saya bilang di era digital ini kerjanya jurnalis akhirnya diambil alih sama netizen. Karena ya mereka tidak memikirkan prinsip keberimbangan, mereka nggak mikirin itu benar apa enggak. Yang penting ya mereka lihat momentum, oke, sikat, naikin gitu. Sekali lagi, itu yang membedakan kami para jurnalis sama netizen yang menjadi jurnalis asal-asalan ataupun konten kreator yang konten kreator yang belum memiliki sense of belonging ataupun responsibility sama society. Nah, ini kuncinya di kalian sih. Mahasiswa adalah agen perubahan. Ingat ya teman-teman. Saya yakin semua yang ada di sini nih, yang lagi menyaksikan tayangan ini, yang layarnya kosong, ataupun yang sedang memperhatikan, dan tadi saya ngomong, one word matters. Jadi satu kata pun yang keluar dari ketikan jempol kalian untuk naik ke social media, itu matters. Matters untuk apa? Untuk kredibilitas kalian. Matters untuk kredibilitas tempat kampus kalian kuliah, jurusan tempat kalian berada. Jadi social media ini memang memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk membuat kita bisa menuangkan buah pikiran. So please be smart. Karena menurut saya kuncinya itu ada di kalian. Generasi kalian ini nih generasi-generasi yang menjadi penentu bangsa ini nih, bangsa yang punya intelijensi atau bangsa yang skillnya jongkok-jongkok aja karena kebanyakan ngikutin arus gitu. Jangan mencontoh generasi yang cuman bisa senang-senang doang, teman-teman. Kalian harus impactful. Kalian harus bisa give back to society. Caranya dengan apa? Yang paling simpel dengan cara bijak dulu bersosial media. Karena satu informasi salah ataupun satu perkataan salah yang kalian sebarkan, itu kalian dampaknya akan panjang sekali untuk beberapa masa ke depan. Oke. Gimana cara mulainya, Kak? Untuk menjadi part of this responsible society. Cari tahu dulu isunya apa yang kalian suka. Tapi apapun yang mau kalian lakuin, apapun yang mau kalian tulis, kalian oke, Kak, aku mau coba nulis deh, mau bikin blog, atau aku mau nge-vlog, Kak, pengen bikin sesuatu yang impactful. Caranya mulai dari mana? Riset. Riset is everything. Gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian sudah punya riset yang mumpuni, dari situ kalian bisa bikin apa aja gitu. Dan konten yang keren itu konten yang punya riset mendalam. Salah satu media yang saya look up banget ya, karena risetnya bagus banget itu tuh menurut saya tuh Kumparan. Kumparan tuh nice banget, narasi juga very good. Kalau untuk bikin slow journalism gitu ya, maksudnya yang investigasi ataupun yang semi investigasi atau short coverage gitu, mereka tuh bagus banget untuk mengkonsepkan. Jadi coba teman-teman lihat-lihat deh ke media-media tersebut untuk lihat seperti apa yang mereka bikin. Ada satu istilah yang saya ingat banget dari Bill Gates. Bill Gates pernah bilang, content is a king. Tapi ingat teman-teman, walaupun konten is a king, konten yang kalian sajikan itu akan jadi bilah mata pisau yang tajam menyerang balik kalian kalau kalian tidak menyajikan konten yang berdasarkan riset. Konten yang baik, konten yang memang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi itu, di situ pentingnya prinsip jurnalistik. Nah, ada percakapan antara dua mahasiswa FE, teman-teman. Kata yang satunya, kalau gue sih prefer bahas yang lagi viral aja, nggak effort. Source juga banyak, yang di lambe tur aja lah cukup. Gitu. Kita remake aja yang bagus. Kan kita keren, kasih data ini, data itu gitu. Tapi kata yang satunya, cuy, anak FE effort amat mikirin cara bikin berita, mikir aja lah cara nyetak uang yang banyak. Kan mungkin salah satu pikirannya untuk masuk FE adalah menjadi seorang bankir ataupun berada di sektor-sektor industri yang cukup seksi karena kalian ingin mempelajari ilmunya dulu gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, jadi jurnalis, belajar jurnalistik itu tidak mengharuskan kalian menjadi seorang jurnalis, tapi bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Sosial media punya segalanya buat kita. Artian gimana cara kita milah dan juga ngolah mindset tentang sebuah informasi. Mindset kita juga harus bagus. Gimana cara menajamkan mindset ke Hanum? Baca, ngobrol sama orang, main yang jauh. Kenapa main yang jauh? Mungkin sekarang oleh pandemi sih susah untuk mana-mana. Tapi menurut saya bernetworking itu adalah salah satu cara kalian untuk bisa membuka lebih banyak lagi cakrawala mindset yang lebih luas. Jadi jangan membatas-batasi bagaimana cara kalian berpikir. Ilmunya jangan belajar dari Instagram aja teman-teman. Ilmu itu bisa dipelajarin dari orang-orang yang kalian temuin. Mulai minimalisir screen time deh. Capek nggak sih ngobrolnya sama sosmed mulu? Capek nggak sih cuman kalian ngebanyak-banyakin duit konten kreator di TikTok? Coba perkaya diri kalian dengan ketemu networking baru. Kalau ngobrol sama orang, handphonenya disimpan. Coba ngobrol, dengerin dia ngomong apa, dengerin dia punya apa, dengerin dia bisa punya value yang dikasih ke kalian seperti apa. That's really matters. Dan yang terakhir, be curious, not judgmental. Penasaran itu adalah salah satu hal yang bisa selalu kalian tanamkan dalam hidup. Tapi being judgmental, kalian ya akan dengan gampang tersingkir karena orang akan males main sama kalian karena nggak mau dia anaknya ngejudge banget guys, aku nggak mau temenan sama dia. Akan banyak yang punya mindset kayak gitu kalau misalnya kalian tidak berusaha untuk bisa ya lebih bisa calm gitu. Jadi bedakan ya. Penasaran boleh, tapi ngejudge sesuatu dengan cara perspektif berpikir itu perlu berpikir panjang. Makanya orang kan bilang jempolmu itu lebih kejam daripada mulutmu sekarang kan. Jadi kalau dulu kan mulutmu itu harimaumu, kalau sekarang jempolmu itu kayaknya rajanya harimaumu gitu. Jadi harus hati-hati teman-teman. Please be wise di social media, itu pesanku sekali lagi. Dan mungkin itu aja sih. Sisanya kita ngobrol-ngobrol aja kali ya. Terima kasih teman-teman. Baik, itu tadi pemaparan materi dari Kak Hanum ya, yang luar biasa sekali. Boleh kita berikan aplaus untuk Kak Hanum semua? Mungkin di sela-sela ini kita bisa sharing section ya Kak ya, mengenai bagaimana Kak Hanum bisa suka dengan bidang jurnalis ini sendiri. Oke. Sebetulnya sukanya disuka-sukain. Jujurly, kalau kata anak sekarang, jujurly guys. Jujurly, jadi sebetulnya dulu cita-citanya itu jadi atlet. Jadi saya tuh hobi banget main futsal. Dari SMP tuh suka banget bola. SMA futsal, kuliah futsal. Tapi sebelum kuliah terus diingatkan sama keluarga bahwa kamu yakin mau berprofesi sebagai atlet gitu. Bukannya atlet nggak bagus, enggak. Tapi saya diingatkan akan cita-cita masa kecil saya ingin menjadi jurnalis. Karena ada satu momen ketika saya masih kecil, saya lagi nonton TV. Masih TK kalau nggak salah. Apa kelas 1 SD gitu. Saya nonton TV sambil disuapin sama mbak saya di rumah. Ibu saya ada di sebelah saya. Terus saya nonton liputan 6 siang. Jadi tontonan saya kalau pulang sekolah itu nontonnya berita. Terus saya cuma ngomong randomly ke ibu saya. Saya bilang, "Mah, nanti someday aku yang akan ada di situ." Saya pernah ngomong gitu. Saya aja lupa pernah ngomong gitu, tapi ibu saya cerita. Selalu ceritain ini ke orang-orang bahwa ada momen itu di masa kecil saya. Terus saya diingatin lagi ketika saya lulus SMA. Kamu nggak mau nge-impress cita-cita kamu jadi jurnalis? Oh iya juga ya, kan gue pengen jadi jurnalis. Oke. Maklum, anak Libra suka belok-belok sendiri gitu. Jadi harus diingetin lagi. Ditarik lah. Ini nih, ternyata memang pengennya jadi jurnalis. Oh, oke. Akhirnya saya ngambil jurusan jurnalistik and here I am now. Dan itu adalah keputusan hidup yang paling saya syukuri karena saya bisa ada di sini sekarang. Gitu. Baik, luar biasa ya. Kak Hanum dari kecil tontonannya sudah berita ya. Anak sekarang tontonannya kebanyakan Upin Ipin ya, atau SpongeBob gitu ya teman-teman. Kalau mengingat Kak Hanum kan ini jurusan di kuliahnya ilmu politik ya Kak ya? Jurnalistik. Oh jurnalistik, berarti lebih cenderung ke jurnalistiknya ya Kak ya? Baik. Atau mungkin pengalaman Kak Hanum pertama kali bekerja dalam reporter atau news anchor. Kita bisa sharing nih Kak pengalaman Kak Hanum, bagaimana merintis karir tersebut hingga terkenal ini, maksudnya hingga Kak Hanum bisa mencapai titik terhebatnya untuk diri Kak Hanum sendiri.
Saya nggak merasa terkenal, saya nggak merasa saya udah hebat sih, Salsabila. Jadi saya merasa setiap hari hidup saya itu saya belajar. Ketemu teman-teman nih sekarang saya belajar. Saya ketemu MC keren kayak Rifka, ketemu moderator bagus, tata bahasanya seperti Salsabila tuh saya belajar. Jadi nggak ada kata puas, nggak ada kata puas, kuncinya itu satu. Kalau yang saya tanamin di dalam diri saya ya. Dan merintis karir ya. Jadi dulu sebelum lulus kuliah itu saya dulu sempat magang kayak di media online gitulah. Media online, majalah internal bank-bank gitu saya pernah dulu. Lupa namanya apa. Pokoknya ada beberapa majalah. Jadi kayak satu si agensi ini tuh ngurusin beberapa majalah itu. Terus selesai dari situ saya magang di Trans 7. Terus sebelum lulus pas lagi skripsi nungguin sidang saya masuk di Trax FM. Jadi tadi karir saya path-nya kurang satu tuh nyebutin. Jadi sebelumnya saya produser di 101.4 Trax FM Jakarta. Ada juga Trax FM Semarang kalau teman-teman tahu, tapi saya kerja di Jakarta dulu. 1,5 tahun dari situ baru saya ke net. Dari net saya jadi anak reporter, liputan, kelilingan, jadi anak kreatif, masuk jam 11 malam setiap hari, pulang jam 1 siang. Itu setiap hari teman-teman. Karena show yang saya conduct itu, show-nya itu pagi hari, Indonesia Morning Show, kalau teman-teman pernah nonton di net, IMS. Itu 2,5 jam show-nya, jadi memang takes time sekali. Proses produksi before and after-nya itu setiap hari saya lakukan. Terus dari situ saya ke Kompas. Di Kompas itu dulu saya sempat menjadi talent. Jadi hitungannya nggak jadi jurnalis dulu di Kompas. 6 bulan saya ikut untuk hosting si program traveling ini namanya Weekend You. Dari situ udah tarik-tarikan tuh sama CNN. Jadi sama CNN itu sebetulnya tuh saya udah pas dari zaman di net ditawarinnya. Tapi masih belum mau pindah waktu itu. Akhirnya ada sudah sepertinya udah waktunya. Di Kompas kontrak saya belum selesai, bahkan masih 2 episode lagi. Tapi mereka mengizinkan saya untuk meninggalkan episode itu dan saya masuk di CNN. Hampir 6 tahun saya di CNN, akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke Liputan 6. Kenapa? Karena menurut saya sangat super duper nyaman banget ada di CNN. Dan menurut saya itu bahaya. Ketika kita terlalu nyaman dari satu tempat, itu challenge-nya datang tuh buat saya. Kayaknya udah waktunya untuk bisa memperbaharui pengalaman deh gitu. What should I do ya? What's next ya gitu. Dan ternyata kesempatannya saya ditawarkan untuk ke sini. Jadi saya ambil. Kira-kira gitu sih karir path-nya. Salsa. Baik, kalau kita lihat dari pengalaman Kak Hanum sangat luar biasa ya teman-teman. Itu bisa jadi motivasi untuk kita semua yang dimana ketika kita ingin memiliki cita-cita harus kita tekuni dari bawah gitu. Tidak perlu minder untuk apapun yang kita impikan. Seperti itu. Terima kasih Kak Hanum atas materi yang luar biasa yang telah Kak Hanum berikan kepada teman-teman semua untuk mahasiswa baru Fakultas Ekonomi. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Kak Hanum. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab oleh peserta. Saya berikan kesempatan kepada mahasiswa baru yang ingin bertanya dan nanti bagi mahasiswa baru yang ingin bertanya dipersilahkan menggunakan fitur raise hand, kemudian bisa menyalakan mikrofon serta menghidupkan kamera dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Karena di sesi tanya jawab ini pertanyaan akan langsung dijawab oleh Kak Hanum. Oleh karena itu saya persilahkan bagi penanya. Wah, ini udah rame ya Kak ya, sepertinya yang ingin bertanya dan nggak sabar. Baik, saya mulai dari mana dulu tadi ya? Dari kata data. Widiatun Juari. Boleh Saudara Widiatun Juari langsung memperkenalkan diri dan mulai bertanya. Baik Kak, atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Waidatun Juwaria dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya ingin sedikit bercerita terlebih dahulu Kak.
Dulu kan saya kan di MTS sama SMA kan pernah ikut ekstra jurnalistik gitu kan ya Kak. Nah pas ketika latihan itu saya itu udah lancar gitu loh dalam menyampaikan beritanya, udah lancar pas latihan. Tapi pas udah di depan kamera itu tuh langsung ngeblank gitu loh Kak, langsung hilang gitu seketika langsung hilang gitu loh apa yang sudah saya latihan itu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana caranya agar hal tersebut dapat dihindari atau dihilangkan? Terima kasih. Oke, ini saya langsung jawab. Iya Kak, ada langsung dijawab oleh Kak Hanum. Oke, siap kalau gitu. Siapa tadi namanya? Waidatun ya? Iya Kak. Oke, Waidatun, terima kasih pertanyaannya. Tapi saya ingin apresiasi dulu. Suara kamu bagus loh, Waidatun. Kamu punya heavy voice. Suara kamu tebal banget timbrenya. Jadi kayak kamu ngomong kayak gini nih pasti orang tuh akan kayak takut gitu. Kayak tegas, berwarna gitu. Kayak berbobot sekali suaranya bagus, Waidatun. Dilatih terus ya kalau untuk public speaking skill-nya. Pertanyaannya sebetulnya itu tidak hanya berlaku untuk teman-teman yang ikutan ekstrakurikuler jurnalistik, tapi untuk siapapun yang punya kesempatan untuk bicara di depan umum, freezing, terus tiba-tiba ngeblank, lupa mau ngomong apa, itu sering kali terjadi memang. That's why makanya nggak apa-apa banget kalau kamu punya pointer sih, Waidatun. Jadi bikin pointer kamu mau ngomonginnya apa aja. Yang pertama ngomongnya apa? Latihan. Kalau kamu ngerasa, tapi kayaknya aku nggak bisa nginget ke pointernya, ya udah nggak apa-apa. Bikin pointer di kertas kecil, tapi dari masing-masing pointer itu kamu latihan di depan kaca. Oke, poin pertama apa misalnya? Bahas soal pertemuan orang tua, mahasiswa, dan dosen gitu. Apa aja keyword pasti yang ingin kamu omongin di situ. Oke, kalau udah selesai, move ke pointer kedua, move ke pointer ketiga. Itu dilatih terus. Nah, kalau udah selesai latihan depan kaca, ajak temen. Jadi temen kamu ngadepin kamu speak gitu. Jadi kamu omongin materinya, kamu bicarakan apa yang pengen kamu omongin, suruh teman kamu nilai apa tadi yang kurang. Nah, yang kurang-kurang itu kamu tulis. Oke, ternyata ini ya kelemahannya gitu. Tapi tetap minder, tetap suka ngeblank, nggak apa-apa. Itu by the time ketika kamu latihan, ketika kamu melakukan itu terus-menerus gitu. Pernah dengar nggak sih semua yang dilakukan sejumlah 21 hari? Itu bisa terlatih dan bisa nempel di mindset. Percaya deh, coba lakuin itu minimal 2-3 minggu. Tiap hari aja, bentaran di kaca gitu. Kayak 10-15 menit latihan ngomong sendiri. Kayak, halo nama saya Waidatun, saya adalah seorang jurnalis dari Kata Data, saya menguasai materi ini. Kayak, kamu jualan diri kamu aja di depan kaca gitu ya. Bukan jualan yang negatif ya teman-teman ya. Jualan kebisaan kamu apa, kamu punya sesuatu yang kamu banggakan itu apa gitu. Saya punya tone suara yang bagus, kalau saya latih mungkin saya bisa jadi VO talent gitu. Something like that. Kamu juga harus mengembrace diri kamu sendiri. Kayak, kenapa sih aku pantas untuk ngomong kayak gini di depan kaca? Kenapa sih orang harus ngedengerin aku? Kenapa sih aku punya skill public speaking yang orang harus tahu kalau aku tuh bisa gitu. Kamu juga harus meyakini kamu punya nilai-nilai itu dalam diri kamu. Ketika kamu yakin sama diri kamu, trust me, kepercayaan diri itu akan terbentuk dan orang yang ngelihat kamu juga akan sama. Senangnya bagaimana kamu menilai diri kamu sendiri. Gitu sih. Semoga bermanfaat ya. Oke Kak, terima kasih atas penjelasannya. Baik, itu tadi kuncinya untuk hal tersebut ya teman-teman. Kita harus tetap percaya diri karena kunci untuk kita bisa menghadapi ketakutan atau keraguan ketika kita ingin misalkan ya contoh kecilnya presentasi gitu. Kok tiba-tiba ngeblank. Nah, itu kuncinya kita percaya diri. Dan hal tersebut itu bisa kita latih setiap hari mulai dari kebiasaan-kebiasaan mengaca atau kebiasaan-kebiasaan kita untuk berlatih dengan teman gitu ya. Terima kasih Kak Hanum atas lagi jawabannya. Oh iya. Oke. Boleh. Sorry, ada yang lupa. Gini teman-teman, prinsipnya apapun yang kalian omongin, kalau kalian yakin, kalian paham banget apa yang kalian bicarakan, trust me, semuanya akan lancar. Kadang ada orang yang nggak pede ngomong sebetulnya karena dia juga nggak yakin apa yang dia omongin, gitu. Ini bener nggak ya? Ini, aduh takutnya salah, gitu. Kayak keraguan itu tuh akan membuat banyak error dan juga keraguan di otak. Jadi
utamakan riset. Kenapa aku selalu bilang riset? Karena segala hal yang mau kalian omongin itu akan diterima sama orang lain. Mungkin orang lain itu akan mencerna dengan cara yang berbeda. Tapi kalian sudah menyampaikan dengan sebenar-benarnya dan kalian pun ngerti sama yang kalian sampaikan. Itu juga penting. Itu juga akan melatih kepercayaan diri kalian untuk bisa bicara di depan umum. Gitu. Baik, terima kasih Kak Hanum atas tambahan materinya tadi. Baik, kita lanjut untuk ke penanya kedua. Saya pilih ya. Tadi sepertinya yang cepat itu Kompas, Anissa Amalia ya sepertinya. Baik, silahkan Anissa Amalia, boleh langsung open mikrofon dan perkenalkan diri. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat siang Kak Hanum. Saya ingin bertanya, gimana sih caranya supaya produk jurnalistik kita itu jadi center, di samping hal yang dibahas itu hal yang baru hangat. Jadi mungkin ada tips-tips dari Kak Hanum. Terima kasih. Makasih. Anissa, boleh diulang pertanyaannya? Produk jurnalistik jadi center? Gimana sih caranya supaya produk jurnalistik kita itu jadi center, jadi pusat perhatian orang, di samping hal yang diangkat itu hal yang sedang hangat. Oke, siap. Terima kasih Anissa Amalia. Itu bagus banget. Sesungguhnya teman-teman, jujur, saya pun masih mencari formulanya sampai sekarang. Tapi yang saya tahu, Anissa, untuk bikin kamu stand out, untuk bikin produk kamu beda dari yang lain, kamu harus tahu apa kelebihan kamu. Gitu loh. Kamu harus tahu, gini deh, kita jalan ke pasar. Di pasar itu kita lihat berbagai macam karung beras dengan berbagai merek gitu. Tapi otomatis cuman satu yang kita pengen harganya emang lebih mahal, tapi itu udah pasti enak gitu. Nah, gimana cara memunculkan mindset itu ke customer berita yang mengkonsumsi konten berita kamu gitu loh. Jadi apa yang bikin kamu beda dari konten kreator lain, dari jurnalis lain misalnya kalau kamu nanti udah jadi jurnalis. Apa yang bikin konten kamu beda? Itu satu. Yang kedua, tunjukin apa something yang pengen kamu jual gitu loh, kayak Kak aku tuh pede sama kalau aku stand up komedi Kak, misalnya di depan kasih stand up komedian dulu ngerosting 1 menit gitu. Dan menurut teman-temanku tuh itu lucu, ya udah go ahead, cobain gitu. Jangan nggak pede. Kalau kamu ngerasa ada something yang bisa dijual dari diri kamu untuk bisa memperkaya konten kamu, ya lakuin aja gitu. Dan yang ketiga, apapun hasilnya, kalaupun hasilnya jelek, jangan pernah ragu untuk bikin konten lainnya. Teman-teman, walaupun konten is a king, tapi tidak semua konten kreator itu, tidak semua teman-teman yang bergerak, ya konten kreator kita bicaranya mereka jalan sendiri ya, tanpa payung media. Gak ada yang sukses dalam waktu 1 malam, gitu loh. Semuanya itu berproses, sebulan, setahun, 5 tahun, gitu, 6 tahun. Sekarang di luar konten kreator deh, belum lama kalau teman-teman lihat, jadi aku juga punya YouTube teman-teman namanya Jadi Gini. Jadi Gini itu platform ngobrol sama teman-temanku sendiri sih, tapi kebanyakan aku ngobrol sama musisi-musisi. Aku ngobrol sama Kunto Aji, mungkin idola kalian karena dari Jogja. Jadi Aji itu cerita, selama 6 tahun, Aji itu nabung. Selama 6 tahun ya, Aji itu nabung dan cuma jadi 1 single. Cuma jadi 1 lagu. Perjuangan selama 6 tahun konsisten untuk ada di Belantika Musik Indonesia cuma menghasilkan 1 lagu. Itu menunjukkan apa teman-teman? Determinasi. Ketika kalian yakin sama sesuatu, kalian tahu konten kalian bagus, orang mungkin menganggap kalian, lu idealis banget sih, takes time, waktu lama banget untuk ngeluarin 1 karya, orang mah rilis aja atau bikin aja gitu. Tapi Kunto Aji milih kayak enggak apa-apa, gue santai aja, gue akan keluarin ketika gue udah benar-benar yakin. Dan itu berprosesnya 6 tahun teman-teman, cuma jadi 1 lagu. Gue bukan ada bilang contoh Kunto Aji ya, enggak, tapi menunjukkan orang yang punya idealisme itu tidak selamanya buruk gitu. Orang yang pengen punya sesuatu yang plus value, nilai plus dari kontennya bisa menjadi sesuatu yang juga dijual gitu. Jadi pede aja pokoknya Anissa, kalau memang konten kamu nggak stand out, by the time kamu akan menemukan formula sendiri untuk bisa bikin konten kamu stand out. Tapi jangan pernah berhenti, harus konsisten, bikin terus, bikin lagi. Lama-lama kamu akan berdiri di bawah spotlight. Gitu. Semangat! Terima kasih Kak Anum.
Baik, terima kasih. Itu tadi kuncinya kita harus terus mencoba ya Kak Hanum ya. Apapun yang terjadi ketika kita gagal, kita coba lagi. Karena kesuksesan itu diraih dengan proses yang panjang. Baik, penanya selanjutnya ada dari Detikcom, Bima Ivano. Boleh langsung perkenalkan diri. Oke, selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Bima Ivano dari kelompok detik.com. Izin bertanya, untuk di era modern ini kan jurnalisme banyak memakai media elektronika. Otomatis bisa dilihat semua orang, baik yang suka ataupun yang tidak suka. Dan otomatis rawan terkena UU ITE, walaupun itu sudah ada diatur di dalam kode etik jurnalistik yang membatasi itu semua. Pertanyaannya, bagaimana cara menulis ataupun meliput berita ataupun sesuatu agar jauh dari jeratan Undang-Undang ITE, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih banyak pertanyaannya, Bima Ivano. Bima, pertanyaannya bagus banget. Karena orang, mungkin teman-teman jurnalis juga udah banyak yang lupa bagaimana menulis ataupun meng-create berita sesuai kaidah jurnalistik. Jawabannya singkat banget, Bima. Ikuti undang-undang dan prinsip jurnalistik yang berlaku. Udah, kalau kalian googling gampang banget. Prinsip jurnalistik itu udah berapa sih? Beda ahli, beda pendapat. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 5, tapi semuanya bisa kalian pakai gitu loh. Dan percayalah, ketika kalian mengikuti alur itu, kalian mengikuti prinsip-prinsip jurnalistik yang berlaku, insya Allah teman-teman, kalian nggak akan kena tuh yang namanya UU ITE gitu. Karena itu sudah diatur sedemikian rupa untuk menjaga keberimbangan, untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk cover both side atau keberimbangan tadi ya. Jadi ketika kalian memang punya pagunya, punya padanannya, ikutin aja gitu. Dan semua itu dengan gampang bisa kalian akses. Bukunya pun banyak gitu. Kalian mau cari preference dari ahli siapa untuk mengikuti gaya jurnalistik, gaya menulis atau gaya membuat konten audiovisual yang baik, banyak yang sudah menciptakan padanannya, kalian tinggal ngikutin. Gitu sih, Bim. Jadi ya bikin aja dulu. Salah atau benar itu menurut saya urusan nanti. Tapi kalau udah fungsinya publikasi, udah harus orang, maksudnya bisa dikonsumsi sama orang-orang, kalian harus sangat berhati-hati. That's why makanya panduan undang-undang jurnalistik itu ataupun prinsip-prinsip jurnalistik itu penting sekali untuk bisa diterapkan di setiap konten-konten yang kalian punya. Gitu sih. Oke Kak, terima kasih Kak. Baik, terima kasih jawabannya dari Kak Hanum. Seperti ini masih ada 2 penanya yang tersisa ya Kak ya. Saya lanjut aja ya Kak ya. Baik, untuk penanya selanjutnya ada Tempo, ada kelompok Tempo, ada Angga Zulfa. Boleh silakan langsung memperkenalkan diri. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Angga Zulfa dari kelompok Tempo. Seperti yang dikatakan Kak Hanum tadi, yaitu jurnalis itu bertanggung jawab terhadap moral bangsa. Namun saat ini banyak jurnalis-jurnalis yang kehilangan idealismenya, misalnya mengangkat privasi seseorang untuk dijadikan berita, ataupun jurnalis yang cuma mengutip kehidupan artis. Gimana pendapat Kakak mengenai jurnalis seperti itu? Terima kasih, Kak. Mantap. Terima kasih banyak, Angga Zulfa. Pertanyaan kamu mencerminkan seperti nama kelompok kamu. Kritis sekali, luar biasa. Tapi benar sih teman-teman. Kayak, maksudnya gimana ya? Sekarang proses kerja jurnalis itu tuh juga mau nggak mau tuh kayak berpengaruh dengan kemunculan media sosial dan juga para produser konten gitu ya. Maksudnya di sini adalah para konten kreator gitu. Jadi akhirnya media sosial ini juga telah menjadi konsumen, menjadi prosumen gitu ya. Atau mungkin prosumen itu maksudnya produsen dan konsumen gitu. Produsen dan konsumen konten gitu, dan akhirnya udah nggak bisa dibedain mana jurnalis mana konten kreator yang sekarang bikin yang viral-viral aja gitu, karena tinggal ngutip aja dari caption artisnya, tinggal ngutip aja dari YouTube-nya siapa, gampang. Banyak artis yang pada bikin YouTube wawancara, ambil aja dari situ, nggak perlu wawancara narsum lagi ya. Itu terjadi, it's happening all over Indonesian media. Sekarang kalau saya nggak salah ya, tadi saya sempat lihat
Jadi dari data Dewan Pers, teman-teman, total jumlah media massa di Indonesia ini, tapi penelitiannya tahun 2019 ya, jadi mungkin sekarang dalam kurun waktu 2 tahun udah bertambah banyak. Dalam di tahun 2019 aja tuh jumlah media yang ada di Indonesia itu mencapai 47.000. 47.000, teman-teman bayangin. Itu terdiri dari 43.300 media online, 2.000 sampai 3.000 media cetak, dan sisanya itu radio sama TV. Jadi bayangin gimana ini mereka harus tarik-tarikan konsumen supaya semuanya ke tempatnya mereka. Semua nontonnya di TV mereka, semua dengerinnya radio mereka, ataupun semuanya ngaksesnya media online mereka. Jadi they will do anything for create a better and better content than others. Itu udah jadi prinsip kerja. Tapi ketika mereka punya prinsip seperti itu, mereka melupakan dasar-dasar pentingnya, yakni untuk menjaga keberimbangan, menjaga privasi. Sampai akhirnya banyak yang clickbait, padahal isinya beda, untuk supaya bisa diklik aja, lagi-lagi balik ke kepentingan bisnis perusahaan. Tapi menurut saya itu juga nggak bisa disalahin sepenuhnya urusan jurnalisnya ya. Karena jurnalisnya udah jelas salah, cuman menurut saya kesalahan lebih besar itu juga ada di perusahaan medianya. Ada di perusahaan. Ada audio. Ada di perusahaan medianya gitu. Jadi ketika semuanya dituntut untuk cepat, jurnalis ini muter otak untuk bisa menyajikan berita. Pokoknya naikin, yang sensasinya sensasional. Pokoknya yang dikliknya pasti banyak. Beritanya harus yang fitnah-fitnah dikit nggak apa-apa judulnya gitu. Yang penting orang masuk ke situ. Nah, itu udah prinsip-prinsip yang buruk sekali. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Dan menurut saya kalian udah cukup cerdas kok untuk bisa membedakan mana berita-berita yang pantas untuk dikonsumsi, mana yang tidak. Karena ketika kalian menjumpai berita-berita seperti itu dan kalian klik, kalian menyumbangkan harta-harta dan cuan-cuan untuk perusahaan dan juga jurnalis yang tidak bertanggung jawab tersebut. Jadi jangan dilakukan. Gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik, itu tadi jawabannya luar biasa oleh beliau, Kak Hanum. Dan tangan buat kita semua dan teman-teman mahasiswa yang sudah bertanya. Baik, dapat saya simpulkan di masa sekarang, yang berarti di masa disruption, yang dimana kita harus terus berinovasi untuk dapat mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Dan untuk prinsip jurnalis sendiri adalah di mana kita tidak merasa kurang atau tidak merasa lebih kepada narasumber yang akan dihadapi. Dan kuncinya adalah ketika kita menghadapi era digital yang semakin canggih ini, kuncinya adalah lebih selektif dalam bersosial media. Karena yang perlu kita ketahui zaman sekarang adalah harimaumu jarimu. Seperti itu. Baik, langsung saja acara yang selanjutnya yaitu pemberian sertifikat untuk Kak Hanum dan akan diberikan oleh panitia yang bertugas. Dilanjut sesi kedua yaitu sesi foto bersama. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Kita nerima sertifikat. Baik, itu tadi penyerahan sertifikat kepada Kak Aziza Hanum. Selanjutnya yaitu kita foto bersama. Ayo teman-teman yang kameranya masih di off-in, boleh langsung di on-in. Dan kita foto dengan gaya andalan terbaiknya. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Dihitung nggak? Saya hitung ya teman-teman. Udah siap? Hitungan ketiga, cekrek gitu ya. 1, 2, 3. Cekrek. Lagi. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, lagi. 1, 2. Lagi. Oke. 1, 2, cekrek. Berapa lagi nih slide-nya? Udah ya panitia?
masih ada lagi Kak ternyata. Oh, masih ada, baik. Masih banyak. Baik, langsung saja. 1, 2, 3. Masih ada lagi? Kira-kira sudah, Kak? Baik, itu tadi ya sesi diskusi oleh Kak Hanum yang sangat luar biasa sekali, di mana kita bisa mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini, yaitu Kak Aziza Hanum yang telah berbagi ilmunya yang sangat hebat dan luar biasa sekali. Dan semoga ilmu yang Kak Hanum sendiri berikan bisa kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kak Aziza Hanum? Yeay, thank you. Baik, terima kasih Kak Aziza Hanum, dan tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang sudah mengikuti serangkaian acara diskusi hari ini dengan antusias dan berjalan dengan sangat lancar. Sebelum saya pamit undur diri, izinkan saya, Salsabila Yahya, selaku moderator pada siang hari ini meminta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Kak Hanum sendiri dan teman-teman semua. Saya Salsabila Yahya pamit undur diri. Stay safe and stay healthy teman-teman semua, dan sampai jumpa. Bye-bye semuanya, thank you. Terima kasih Selamat Kak kuliah Hanum. ya. Semangat. Terima kasih Kak Hanum atas materi yang luar biasa. Thank you. Baik, acara selanjutnya saya kembalikan ke host yang bertugas. Baik, terima kasih Kak Salsabila ya selaku moderator kita pada siang hari ini. Nah, gimana nih Sobat Ekonom, tadi sudah mendapatkan insight yang sangat luar biasa ya dari Kak Hanum, mulai dari kita jadi paham nih undang-undang pers atau tentang gimana cara kita ngatasin grogi kita saat kita berada di depan kamera. Dan sekarang saatnya kita untuk memasuki acara yang tak kalah lebih seru dan pastinya acara yang lebih merilekskan teman-teman semuanya, yaitu sesi games. Nah, jadi sesi games pada hari ini akan berbentuk soal dari kuisis, dan teman-teman semua akan diberi waktu selama kurang lebih 20 menit untuk mengerjakan soal yang terdapat di kuisis yang sudah disediakan oleh kakak-kakak panitia SDP Jurnalis. Nah, nanti teman-teman panitia akan membagikan link kuisis untuk teman-teman klik dan segera join masuk untuk menjawab soalnya. Dan 3 skor tertinggi akan mendapatkan reward dari teman-teman panitia. Jadi teman-teman jangan menyepelekan soal kita pada siang hari ini, karena nanti akan ada sesuatu nih yang teman-teman akan dapetin kalau dapat nilai paling tinggi gitu ya. Apakah sudah bisa di-share linknya teman-teman panitia? Oke, jadi karena link kuisis sudah terdapat di kolom chat, teman-teman boleh langsung aja join dan klik link yang sudah teman-teman panitia sediain ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum join, langsung aja join di room kuisis ya teman-teman, biar segera bisa dimulai games kita pada siang hari ini. Ini sudah mulai cukup banyak ya yang masuk, ada sekitar 50 orang yang telah join di link kuisis. Kita masih nunggu teman-teman nih yang belum join biar semakin ramai, semakin banyak ya persaingannya untuk mendapatkan skor tertinggi. Aduh, kira-kira dari teman panitia sudah menyiapkan soal seperti apa ya nih?
Wah, sudah ada 100 lebih peserta yang berada di ruang kuisis. Nanti saya akan mulai memberitahu ya teman-teman kalau panitia sudah memberikan aba-aba agar games segera dimulai. Oke, waktu kuisis akan segera kita start dalam waktu 1 menit lagi ya. Jadi buruan buat teman-teman yang belum join langsung aja segera klik link kuisis yang ada di kolom chat. Oke, kita akan menunggu, masih ada yang belum join nih, sudah ada 148 lebih, 154 Kak sekarang. Oke, karena sudah banyak sekali peserta yang masuk, kita langsung aja mulai ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, apa nih soal pertama? Apa tema pada webinar SDPFE UNY pada bidang jurnalis? Saya masa pada nggak tahu, padahal tadi udah menjadi apa ya, backdrop ya teman-teman, sudah ada temanya, jadi awas aja nih sampai ada yang salah. Oke, 3, 2, 1, masuk ke soal yang kedua. Oh, ternyata ada 132 orang yang menjawab benar dan masih ada juga yang salah loh teman-teman. Sangat luar biasa sekali ya ini. Ada 8 orang lebih yang salah. Oke, soal yang kedua, apa situs web yang digunakan untuk penugasan bidang jurnalisme? Oke, apakah mix.com, apakah six.com, apakah wax.com, ataukah wix.com? Oke, time's up. Wah, ternyata Nandita Faustin masih memimpin ya di nomor 1. Ada 99 orang yang telah menjawab benar. Oke, langsung aja start di next question. Oke, soal ketiga, ada berapa penugasan SDPFE UNJ 2021 di bidang jurnalisme? Ada berapa nih teman-teman? Ada 1 atau 2 atau 3 atau 4? Oke, masih 10 detik lagi nih buat jawab. 5, 4, 3. Oke, dan jawabannya adalah Nandita Faustin masih Ahmad Rizal Rafiki sekarang memimpin nomor 1. Nah, jadi jawabannya adalah 3 tugas ya teman-teman yang ada di bidang jurnalisme kali ini. Oke, next ke pertanyaan keempat. Siapa narasumber webinar SDPFE UNJ 2021? Waduh, gampang banget. Masa ada yang salah sih? Harusnya benar semua nggak sih, teman-teman?
Dua, apakah Kak Aisyah Hanum atau Kak Aziza Hanum atau Kak Aziza Harum atau malah Azizi Hanum ya yang benar ya? Oke, masih ada 10 detik lagi buat teman-teman menjawab. Oke, time's up ya. Dan kita lihat jawabannya yang benar adalah oke, Ahmad Riz. Oh, sekarang Hernanda nih yang memimpin, ada 3.800 poin. Oke, yang benar Kak Aziza Hanum ya. 151 orang menjawab dengan benar. Oke, Kak, next question. Pertanyaan kelima adalah tanggal berapa presentasi SJPFE bidang jurnalis diadakan? Oke, tanggal berapa ya teman-teman ya? Masih ada waktu. Oke, apakah tanggal 11 atau 12 atau 13 atau bahkan tanggal 14 nih? Oke, masih ada waktu sekitar 5 detik untuk menjawab pertanyaan. Oke, time's up dan jawaban yang benar adalah presentasi SDP dilaksanakan di tanggal 13 November. Oke, masih banyak yang salah ya, ada yang jawab 12 November. Oke, next Kak. Pertanyaan yang ke-6. Apa ya pertanyaan yang ke-6? Urgensi jurnalistik menurut pemaparan materi narasumber adalah, wah apa nih kira-kira urgensi jurnalistik yang tadi merhatiin pasti udah langsung mendapatkan skor benar. Oke, masih ada waktu sekitar 10 menit untuk teman-teman menjawab. Oke, Bimal Vano memimpin. Ada 144 orang yang menjawab benar. Yuk guys, next ke pertanyaan ke-7. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai dalam menekuni bidang jurnalistik? Ini pertanyaannya sangat mirip dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Hanum ya. Oke, masih ada waktu sekitar 5 detik untuk menjawab. Oh, udah. Oke, Bimal Vano masih memimpin dengan 6.500 lebih poin. Oke, sekarang next lanjut ke pertanyaan ke-8. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis kecuali gampang banget nih harusnya udah ada menegakkan kebenaran atau independen ataukah merasa takut atau malah objektif nih ya teman-teman. Oke, Bimal Vano masih memimpin dengan 7.500 lebih poin. Oh, ternyata masih ada yang salah ya teman-teman. Mungkin kurang teliti karena ada kata-kata kecuali ya. Oke, next bisa di next question, panitia. Pertanyaan ke-9.
peran mahasiswa. Salah satunya adalah sebagai, ada 20 detikan lagi nih buat menjawab, ataukah sebagai agen perubahan, atau agen kebenaran, agen kemunafikan, ataukah agen kebohongan ya teman-teman. Gampang banget ya ini pertanyaannya, sampai ada yang salah. Oke, time's up, dan jawaban yang paling benar adalah agen perubahan. Masih ada yang salah ya teman-teman, ada yang menjawab agen kebenaran. Oke, langsung aja next ke pertanyaan ke-10. Oke, yang merupakan pekerjaan dari jurnalistik kecuali, ayo apa nih teman-teman, ada ingat ya, ada kata-kata kecuali, jangan sampai terkecoh. Kecuali adalah kecuali ya teman-teman ya, jangan sampai ada yang salah. Oke, time's up. Malvano masih memimpin dengan 9.400 sekian. Dan yang benar adalah menangani surat masuk. Masih ada yang salah, yang jawab produksi berita 2 orang, teman-teman. Oke, jadi ini tadi pertanyaan terakhir. Terus kita lihat nih siapa yang mendapatkan 3 skor tertinggi dan akan mendapatkan reward dari panitia. Oke, masih loading ya teman-teman hasilnya. Oke, jadi yang mendapatkan skor tertinggi adalah nomor 3, ada Yuda Kurniawan dari kelompok opini.id. Juara kedua ada dari Natania dari kelompok Kompas, dan juara pertama dari Dimalvano kelompok detik.com. Wah, sangat keren-keren ya ini penjawab tercepat dan terbenar. Oke, nanti ketiga pemenang akan segera dihubungi panitia untuk mendapatkan reward, dan semoga reward yang diberikan panitia bisa bermanfaat bagi teman-teman Yuda, Dimalvano ataupun Natania. Oke teman-teman, gamesnya cukup sampai sini dulu. Gimana, seru kan ya? Lumayan untuk mengasah otak ya di hari Minggu ini, gimana kita nggak kuliah. Dan setelah ini kita akan ada sesi foto bersama untuk nanti lumayan kali ya untuk bisa di-share di WA Story atau di Instagram Story, yaitu hitung bisa menjadi minggu yang produktif teman-teman nih. Oke, jadi buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, bisa langsung aja yuk kita on cam bareng-bareng. Tampilkan wajah cantik, wajah ganteng kalian, pose terbaik kalian untuk segera diambil gambarnya oleh teman-teman dari si PDD. Oke, yuk, masih ada beberapa orang nih yang belum on cam. Yuk teman-teman, masih ditunggu nih sama si PDD buat teman-teman yang belum on cam. Yuk teman-teman, segera on cam aja, tampilkan wajah cantik, wajah ganteng, wajah cerah kalian. Nanti habis ini bakal di-share terus
bisa buat bahan IG story nih. Kalau teman-teman bisa produktif, hari ini ketemu satu frame sama Kak Hanum loh, presenter Liputan 6. Yuk, langsung aja teman-teman yang belum join. Dari panitia apakah sudah siap? Oke, akan Kariska bantu hitung ya teman-teman, biar nanti bisa serempak. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Oke, lagi ya. Slide berikutnya, 3, 2, 1. Oke, next slide. 3, 2, 1. Oke, apakah masih ada lagi, Kak? Oke, sudah cukup ya sepertinya. Thank you teman-teman yang udah on cam. Jadi nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah di penghujung acara nih ya. Tadi kita sudah mendapatkan insight luar biasa dari Kak Hanum, dari presentasi yang sudah beliau sampaikan kepada kita, ataupun sharing pengalaman. Dan nggak kerasa kita udah ada di penghujung acara webinar bidang jurnalis SDP FPUN 2021. Aku Rifka Safrila, mewakili panitia yang bertugas. Memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama menjalankan acara ini. Sebelum dulu teman-teman, ya. Tapi sorry kalau nggak lucu ya. Ikan hiu makan tomat. Sampai jumpa di SDP tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada, bernafas dalam ruang yang sama. Akankah kita selalu satu, bertukar aksara tak berucap? Pastikan satu dalam rasa, pastikan setiap maknanya, pastikan satu dalam jiwa, meski tidak bersama. Melangkah maju tidak harus bersama, apimu akan selalu ada di hati. Akankah kita selalu ada, bernafas dalam ruang yang sama? Akankah kita selalu satu, bertukar aksara tak berucap? Pastikan satu dalam rasa, pastikan setiap maknanya, pastikan satu dalam jiwa, meski tidak bersama. Melangkah